Rasa manis yang ada di lidah kita, rasa asam yang ada di lidah kita, rasa pahit di lidah kita, rasa asin di lidah kita, itu saja tak tahu kita wujudnya, padahal dia ada. Harusnya kalau kita percaya dengan rasa manis, percaya kepada Allah, lebih percaya daripada sekedar rasa manis. Paham tak maksudnya? Ibu tahu kan kalau durian itu manis? Tapi ceritakan macam mana rasa manis durian. Kalau bisa ibu menceritakan rasa manis durian, saya kasih umur gratis tanggal 16 Oktober. Manis itu adalah manis madu, manis durian, manisnya apa lagi? Oh ya, apa? Lambat sedikit. Nah, di sini aja biar kuat dah. Manis madu, manis durian, manisnya gula. Ada kan? Tapi bisa nggak ibu mendeskripsikan rasa manis? Bisa nggak mendeskripsikan? Manis itu adalah gitu. Kalau bisa saya kasih HP saya. Nggak ada orang yang bisa mendeskripsikan rasa. Karena dia kan hanya ada pada rasa. Maka keimanan itu berwujud di dalam rasa kita, ada di dalam rasa, nggak bisa kita ungkapkan. Maka bentuk pengungkapan wujudnya keimanan kita itu dalam amal. Nah, kalau dia beriman, kalau orang rasa manis apa? Rasanya manis, apa dia bilang? Manis gitu kan? Kalau rasa pahit, pahit. Kalau rasa asam, gitu. Tapi ada kan perbuatannya. Begitu kalau kita berkaitkan dengan iman, ini permisalan. Beriman kita kepada Allah, percaya kepada Allah Ta'ala, dia ada dalam rasa kita. Lalu bentuk apa iman itu diimplementasikan dalam amal. Tidak bisa dilihatkan iman itu. Bisa dilihatkan iman kita, kan tidak bisa. Percaya kepada Allah, bagaimana bentuk amalnya? Bahwa kita akan bertemu dengan Allah, bahwa Allah akan mintakan pertanggungjawaban, bahwa Allah pencipta dari segalanya. Mulai dari Allah pencipta, Allah yang disembah. Hidup ini aturannya karena tidak pernah minta hidup, berarti Allah yang mengatur. Maka semua yang ada ini karena diada-adakan. Jadi bahasanya makhluk itu diadakan, sedang Allah itu wajib ada. Paham bu? Saya ulangi lagi bahasa kitanya. Sifat wujudnya Allah dengan wujudnya makhluk. Allah itu bahasa Arabnya wajibul wujud. Pernah dengar kata wajibul wujud? Wajib ada. Sedangkan makhluk yang diciptakannya mumkinul wujud. Nah, ini dasar akidah pertamanya. Kita langsung aja lah masuk kepada sifat-sifat Allah Ta'ala biar kita kenal sama Allah. Ini yang menyembah Allah tapi yang disembah masih pak. Menyembah Allah tapi yang disembah pangkat. Yang menyembah Allah tapi dibilangnya Allah turun ke langit dunia. Masa Allah turun? Kapan Allah naiknya? Kalau Allah turun. Kalau Allah turun secara zat, kapan Allah naiknya? Bukan baru malam. Bukan baru malam, nanti siang bukan baru. Mekah malam. Itu tak pernah turun, tak pernah naik malam, terus kan 24 jam perputaran bumi ini. Jadi turun di situ maka ditakwilkanlah oleh Imam Asy'ari. Imam dia katakan bahwa turun itu bukan zatnya Allah, tapi rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Sampai sini paham? Ini belajar tauhid ini tidak boleh putus. Kalau saya kasih kitabnya nanti ibu baca sendiri, tidak dijelaskan bingung. Makanya saya bilang pesan kemarin, ini bab makalah 1, 2, 3, silakan baca, tapi jangan menginterpretasi tanpa guru. Wujudnya Allah itu wajib ada, sedangkan makhluk itu boleh ada, boleh tidak. Itulah maknanya mumkinul wujud. Mungkin. Saya bilang, kakak, saya nih manusia, saya ini wajib tak ada. Adanya jadi manusia nama Dzulkarnain wajib tak? Enggak kan? Kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak ada apa-apa kan gitu. Yang wajib ada itu siapa? Yang mengadakan. Siapa yang mengadakan tuh? Khaliq. Siapa nama Khaliq itu? Allah. Yang wajib mengadakan itu pencipta. Kalau kita larikan ke produsen mobil Toyota, Kijang Innova itu boleh ada, boleh tidak, tetapi produsen Toyotanya mesti ada. Kalau enggak ada Innova, enggak ada Agya, enggak ada
Fortuner ya kan. Tapi Fortuner, Agya dan sebagainya itu tidak akan ada kalau ada Toyota. Jadi produksi mobil itu boleh ada boleh tidak, tapi produsennya mesti ada. Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada. Kita ini boleh ada boleh tidak. Artinya kita ini Allah saja yang mengadakan. Paham? Paham enggak? Ini agak gini deh ya. Semua yang ada ini karena diadakan, diproduksi. Berarti ada yang memproduksinya. Yang diproduksi ini boleh diproduksi, boleh tidak. Tapi yang memproduksi mesti ada kan? Kalau tak ada yang memproduksi kan takkan mungkin ada yang ada ini. Paham? Nah, kita ini semua yang namanya makhluk pasti ada yang menciptakannya. Maka yang makhluk ini boleh ada boleh tidak, tapi yang menciptakan itu wajib ada. Untuk apa dia menciptakan makhluk? Nah, itu baru kita tanya. Untuk apa Allah menciptakan makhluk? Karena dia sebagai pencipta. Satu, untuk disembah, untuk dipatuhi. Kan dia yang bikin. Toyota tadi dibuat oleh Agya, dibuat oleh Toyota. Tapi Toyotanya pakai aturan Nissan. Bisa nak? Hancurlah mobil itu. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Bikin aturan sendiri. Bisa nak? Nggak bisa. Hidup ini kan bukan kita yang minta. Maka ada aturan. Untuk apa Allah menciptakan kita? Untuk mempresentasikan bahwa dirinya Tuhan. Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang disembah. Sembah itu bahasa Sangsekerta. Bahasa kitanya apa? Dia apa? Apa bu? Diibadati. Kan sembah yang widiwasa katanya kan. Yang itu kan Tuhan. Mempersembahkan. Bahasa kitanya memperuntukkan. Jadi apapun yang kita lakukan di atas dunia ini hanya untuk yang menciptakan. Kalau kita melakukan sesuatu itu tidak untuk yang menciptakan, maka yang kita lakukan ini sia-sia. Nggak ada kemana-mana, nggak sampai dia. Lalu Allah ciptakan kita sebagai manusia. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu apa? Ibadah apa? Siapa dapat jawab dapat hadiah. Hadiahnya doa panjang umur sehat badan. Bu, ibadah itu apa bu? Hamba kan? Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali jadi hamba. Hamba itu tahu bahasanya? Babu. Bahasa kerennya apa lagi bu selain babu? Kuli. Selain kuli apa lagi bu? Budak. Selain budak apa bu? Pekerja kita ini pekerja. Kalau pekerja itu punya aturan enggak? Yang ngatur kan yang bosnya. Kita bikin aja. Jadi kita di atas bumi ini mempersembahkan semua urusan. Kita ini kulinya Allah Ta'ala. Kita ini budaknya Allah Ta'ala. Kita ini adalah hambanya Allah Ta'ala. Kalau hamba itu mesti ikut aturan yang ikut aturan tuannya. Pertanyaannya, ada enggak manusia yang tidak ikut aturan tuannya? Banyak. Saya kerja di kantor gubernur misalnya. Kita ada seorang kantor gubernur. Kerjanya cleaning service. Aturannya dia masuk jam 8. Pulangnya jam 4. Setiap 10 menit dia boleh istirahat. Selebihnya dia ngepel. Akhirnya dia buat bikin aturan sendiri. Saya masuk jam 9 aja lah. Pulang jam 5 aja lah. Saya nggak usah ngepel. Saya ganti. Saya cuman duduk-duduk aja boleh nak? Langsung diberhentikan jadi CS. Sampai sini paham? Kita baru bahas bab 1 wujudnya. Bukan makalah yang kedua. Kemarin kan makalah bismillah ya. Allah itu memulai dengan namanya adalah Allah. Nama Allah Ta'ala adalah nama zat Tuhan. Nama sifatnya banyak. Nama zatnya Allah. Saya nama zat saya manusia bu, insan. Nama zat kita kan insan kan. Terus diberi nama manusia, insannya dikasih merek, namanya Zulkarnain. Punya sifat apa?
Sifatnya kalau bicara dapat mic payah berhenti misalnya. Ah itu kan sifat tuh. Sifat ustaz tuh kalau udah ceramah payah berhentinya. Kan itu sifat. Ustaz tuh suka senyum misalnya. Itu kan sifat. Tapi tidak apakah sifat senyum dan sifat tidak berhenti itu melekat kepada Zulkarnain? Itu sifat bisa kepada yang lain. Tetapi nama Zulkarnain, nama saya, insan adalah kita, saya juga. Allah Subhanahu wa taala, nama zatnya adalah Allah, sifatnya banyak. Ada berapa sifat Allah Ta'ala? Sifat Allah berapa, Bu? 99. Itu sifat namanya. Jadi ada sifat yang berkaitan dengan dia sebagai pencipta, Khalik, kemudian sifat yang berkaitan dengan namanya. Jadi ada 3, maka orang-orang tauhid usul salasah dibagi-baginya kan. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Padahal tauhid itu satu aja, la ilaha illallah. Untuk mampu mengenal Allah yang disembah itu, maka kita harus kenal sifat-sifat terhadap sifatnya sebagai ilah, sifatnya sebagai khalik, sifatnya yang memiliki nama-nama kemuliaan. Asmaul husna. Sifat Allah itu tak terbatas, Bu. Tapi kata Imam Asy'ari, belajar 20 sifat Allah itu sudah cukup mewakili sifat Allah yang banyak itu. Sudah cukup untuk mewakili. Kenapa? 20 itu aja dah hebat kita. Tidak usah 20, 13 aja dah hebat. Kalau saya tidak usah 20, 13. 2 aja dah hebat. Wujud, idam, baqa, 3 aja. Dah hebat kita. Wujudnya Allah apa? Ada. Yang nggak ada ini semua pura-pura ada. Kita ini pura-pura ada, Bu. Kita punya mobil. Bisa enggak kita punya mobil itu selamanya? Ibu punya mobil 10. Bisa enggak ibu punya mobil itu selamanya? Berapa lama mobil itu kita punya coba? Selama kita hidup kan? Habis kita mati siapa punya? Anak kita. Mati anak kita siapa punya? Cucu kita. Mati cucu kita siapa punya? Cicit kita. Mati cicit kita siapa punya? Iyut kita. Mati iyut kita siapa punya? Orang lain. Nasab tuh 4 cuma. Jadi harta yang kita punya hari ini punya orang semua nih, Bu. Punya orang yang sebelum kita. Matilah semua orang Pekanbaru ini, habis semuanya. Kan ada yang punya lagi Pekanbaru ini. Datang eksodus lah para imigran dari negeri lain. Dia bilang, ini punya aku ya, ini punya aku ya. Mau ngapa kita? Kita udah mati kok. Kok ke situ ngaji tauhid? Menjelaskan bahwa kita ini sebenarnya tidak ada apa-apa. Kita ini tidak ada apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan kenapa-kenapa. Yang ada hanya Allah. Karena kita hanya diadakan. Nah, itu yang makna wujud itu. Wujud Allah itu pasti, wujud kita ini tidak pasti. Kita ini boleh ada, boleh tidak. Sekarang pasti wujud kita sebagai manusia, tapi nanti ada enggak kita lagi? Enggak ada kan? Ibu mau ada selamanya di dunia ini, Bu? Saya maunya paling lama 80 aja lah, Bu. Paling lama sampai sehat aja. Pinginnya mati sedang ceramah, pinginnya mati sedang sujud, pinginnya mati sedang baca Quran, pinginnya mati sedang berperang. Tapi perangnya perang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah tak ada pula. Nanti dibilang pula kita mengkomandoi jihad ya, Bu. Mengandung perang enggak, kita enggak. Ladang jihad tuh banyak. Maka disebut jihad, bukan ghazwah. Kalau ghazwah tuh baru perang. Kalau jihad tuh apa? Bersungguh-sungguh. Mujahadah. Ibu sekarang sungguh-sungguh tinggalkan piring yang sedang kotor di rumah. Ya kan? Ibu sungguh-sungguh tinggalkan urusan yang lain. Pergi datang ke majelis mulia. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri dan mengenal Allah lebih dekat. InsyaAllah. Amin. Nah, itu makna kata wujud. Ada. Adanya Allah. Kemudian dalam kolam ini juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qadim Al-Awwal. Dia yang dahulu, maha dahulu. Qadim itu kan dahulu. Al-Awwal. Kidam. Dahulu, muqaddam, jadul. Jadi saya pernah ke Mekah. Bukan pernah ke Mekah ya, waktu di Madinah ya, bukan di Mekah. Waktu di Madinah pakai BlackBerry.
BlackBerry. Orang udah pakai Samsung, masih pakai BB juga. Dan saya bilang, Jesse, Azza Jawal Qais min Indonesia, ini bagus nih HP nih. Dia bilang, dia bilang, Azza Muqaddim. Ini cadol nih katanya. Sekarang Azza Jadid. Nih Samsung nih, keren daripada BB. Kalimat dia nyebut qadim itu udah dulu kali. Maka Allah Subhanahu wa taala itu dahulu yang awal. Tapi apa bedanya awal dahulu dengan awal dahulunya manusia, makhluk? Allah itu dahulu. Dahulu itu apa tuh? Pertama lah ya, yang awal. Qidamul awal, paling pendahulu sekali, permulaan. Kita ini ada permulaan. Ibu permulaan ibu tahun berapa? 77. 72. 79. 77 ibu kayaknya nih. Atau 80. Kalau 80 ayat muda ibu. Saya 79. 13 kalau Arabnya 17 Sya'ban 1439 Hijriah. Sekarang kalau Hijriahnya saya udah masuk 46 tahun. Kalau Masehinya hampir 45, ya kan? Sekejap lagi lah, 2024 45 namun saya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulunya kita dengan dahulunya Allah, dahulunya makhluk dengan dahulunya Khalik apa? Dahulunya pencipta dengan dahulu yang diciptakan apa? Iya, beda. Di mana letak bedanya? Nah, makanya penting kita belajarnya. Dahulunya pencipta itu tidak ada permulaan. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pakai start. Tidak ada startnya. Kalau pakai start berarti dia makhluk. Karena dia pencipta kan? Paham bu? Ibu mau belajar tauhid tapi ngangguk aja ibu kan? Paham bu? Allah itu dia yang awal, yang permulaan, tapi tidak ada startnya. Permulaan Allah itu awal sekali, qidamul awal, yang permulaan, yang awal sekali, yang dahulu, awal, tapi nggak pakai permulaan. Kalau kita kan permulaannya ada, kawin dulu bapak mak kita. Baru jadi kita kan. Permulaan bapak mak kita kawin, rupanya ada Nabi Adam. Kalau tak ada Nabi Adam sampai Ibu Hawa, ada tak manusia? Nggak ada. Berarti wujudnya makhluk. Ini bumi ini ada. Siapa yang menciptakan? Allah. Ada permulaannya. Bagaimana Allah permulakan? Kun kata Allah. Jadi kun. Jadi fayakun. Jadi maka jadilah. Kalau Allah Subhanahu wa taala, ya jadi nggak pakai jadilah. Dia jadi aja. Allah tuh ada dan dia awal tanpa ada pendahuluannya, tanpa ada permulaannya. Pernah dapat nak kaji ini belum ya? Itu yang penting. Supaya kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah itu yang mana gitu. Sehingga nanti ujung-ujungnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tuh enggak bisa disamakan dengan apapun. Kita bilang kan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang sama dengan dianya ahad. Lalu kita samakan. Allah tuh kayak gini, Allah tuh duduk, Allah tuh berjalan. Emang apa nih? Emangnya makhluk? Allah mengitari segalanya. Enggak bisa disebutkan. Kenapa? Keterbatasan ilmu kita. Karena kita makhluk. Allah hanya menyebutkan sifat-sifatnya. Tapi menyebutkan zatnya, dia cuma sebutkan namanya. Namanya Allah. Dia, huwa. Siapa dia? Allah kan? Qul. Katakanlah dia. Siapa dia? Allah. Siapa Allah tuh? Punya sifat. Allahus Somad. Tempat bersandar. Ustaz Somad. Tempat bersandar Ustaz Somad. Tempat bersandar Ustaz Jul. Ustaz Somad. Abdul Somad. Hamba yang bersandar kepada Allah yang As-Somad. Zulkarnain. Tak ada nama Allah itu bu. Zulkarnain. Bahasa Arabnya pakai qaf. Tapi kena bahasa Indonesia itu tulis pakai K. Salah nama saya itu. Harusnya Zu al-Qarni al-Isnin. Zu itu bahasa Arabnya kan memiliki. Qarni itu tanduk. Nain itu diambil dari kata isnin. Jadi orang yang memiliki dua tanduk. Jadi ayah saya mungkin ngasih nama itu punya dua kekuasaan. Tapi tidak dua lah. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Punya kekuasaan. Zulkarnain. Alexander the Great bahasa Inggrisnya. Iya, bahasa Inggrisnya Alexander the Great. Kalau bahasa Inggris nama Zulkarnain itu betul bagus juga, Bu. Zul
pakai C misalnya. Zulkarnain. Si Zul mobilnya 9. Tapi mobil saya cuma 2. Mobil istri saya 1, mobil saya 1. Mobil dinas 1. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu tadi wujud, wajib. Allah tuh ada, wajib ya. Adanya tuh pasti. Sedangkan kita ini ada tidak pasti karena diadakan. Allah yang awal, qidam permulaan, qadimul awal sekali, tak ada mulanya. Tidak pakai permulaan, tidak ada pakai start, tidak ada penciptanya karena dia Maha Pencipta. Kalau dia pakai start, dia Tuhan enggak kira-kira? Kalau dia ada yang menciptakan, Tuhan enggak ada? Enggak kan? Kalau dia ada permulaannya, ada start, ada permulaannya, dia dijadikan ini. Kan ada, berarti ada yang menciptakannya. Jadi kata Allah yarham Musta'rif bin Ilham, ketika jawaban itu tidak sanggup lagi kita jawab, pertanyaan itu hanya kepada Allah, itulah dia Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Tidak ada Allah. Ya Allah, Allah, itulah Allah. Tidak mampu kita lagi. Kenapa? Karena memang kita diberi keterbatasan. Makanya akal itu diikat. Kalau kita lepaskan akal itu nanti bisa hilang. Kita pikirkan juga yang kita mampu. Nanti teleng kita dibikinnya. Maka batasnya ketika kita tak mampu, batasi sampai kepada Allah. Orang kadang tak mikir Allah bu yang bikin dia teleng. Tahu ibu teleng? Kalau bahasa Melayunya senewen. Tahu apa yang dia pikirkan? Tak sanggup dia dipikirkan juga. Sana deh. Yang banyak masalah itu masalah duit misalnya. Cemana lah bayar utang nih. Kalau ke sana, kalau ke sini, kalau ke sana, kalau ke sini. Ini ke sana, ke sini. Yang dia pikirkan ke sana, ke sini itu tak pernah dia lakukan. Dia cuma mikir aja. Kira-kira barang itu ada atau tidak. Yang membuat kita sakit itulah tuh. Maka manusia ini dilarang mikir. Yang disuruh Allah Ta'ala apa? Zikir. Dilarang untuk mikir dunia nih. Pikirlah akhirat. Lalu apa? Zikir. Lalu hadir. Kalau banyak mikir tuh boleh bu, bukan dilarang ya. Tapi mikir tuh yang pantas, yang sanggup aja. Yang tak sanggup jangan berpikir. Misalnya gini, siapalah presiden besok, Pak Anies atau siapa nih? Usah berpikir bu, penting kita dukung aja lah Pak Anies itu selesai lah tuh. Kita gitu aja. Dipikir siapa udah peduli kita siapa, yang penting kita ikut Pak Anies. Dah, setuju nak? Kalau ada yang lebih baik daripada Pak Anies, kita cari. Ustaz kampanye, enggak loh dakwah. Kan kita nggak ada jeliin orang. Ini di live kan ya, nggak apa-apa lah ya. Bu, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada, tak ada permulaan, ada wajib adanya. Permulaan awal tanpa ada permulaan. Kemudian dia kekal, kan? Baqi atau disebut dengan akhir. Allah Subhanahu wa taala itu awaluhu wal akhiruhu. Awalnya tanpa permulaan, akhirnya dia kekal, kekalnya tanpa berkesudahan. Tidak ada batas. Kekalnya tanpa berkesudahan. Maka kalau kita ngaji wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi qudrat iradat dan seterusnya. Nanti kalau kita teruskan, kita belum ngaji tapi udah hafal. Sama orang sholat, hafal bacaan sholat tapi tak ngerti. Saya kan ngajar agama Bu. Rata-rata mahasiswa, ya enggak usah lah orang Indonesia sholat dia hafal bacaan sholat. Menurut saya nih, kalau bukan tamat pesantren, kalau bukan dia sungguh-sungguh dengan sholatnya, 70% orang yang sholat itu tak ngerti apa yang dia baca. Bahkan lebih. Mahasiswa kami 80 orang untuk fakultas kedokteran, saya pernah ambil kuis. Dari 80 itu dia hafal bacaan sholat, yang paham arti bacaan sholat itu cuma 8 orang. Berarti cuma 10%. Coba saya tes ibu, boleh enggak? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Apa artinya?
Lah mulai ibu mikir kan. Semakin ibu jawab, semakin ketahuan tak taunya. Nah gitu, kita ini memang itu kita hafal tuh wujud kita bakal ternyata dalam surat kita aja belum pas kita lagi kan. Rabbana lakal hamdu ya Rabb kami, segala puji bagimu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, meliputi langit dan bumi. Wa min syai'in ba'du, dan lebih daripada itu. Kita memuji Allah tu tak sanggup lagi. Meliputi langit dan bumi, kalau ada lebih dari langit bumi itu, kepujian pada Allah lebih dari itu lagi. Maka ketika ngangkat Rabbana lakal hamdu, itu betul-betul pujian kepada Allah itu sebuah kenikmatan yang paling dekat dengan Allah. Kayak kita pujikan, ibu baik, baiknya ibu baik kali. Macam mana baiknya? Pokoknya baiklah. Gimana tuh? Nggak bisa lagi menyebut baiknya begitu. Selama ini gitu solat ibu. Jawab aja lah insyaallah dah. Lalu kita itu ibu-ibu udah hafal itu wujud kilam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu bi nafsihi qudat iradat sama basar kalam dan seterusnya kan, sama basar kalam dan semuanya. Tapi kalau ditanya apa wujud Allah Taala, wujudnya kayak mana? Mulailah meraba-raba gitu kan. Apa gimana kidamnya Allah Taala? Itulah dia. Wujudnya pasti ada, wajibul wujud, sedangkan makhluknya mungkinun wujud. Allah Taala kidam awal, dia tanpa permulaan. Tidak ada yang memulakan dia. Dia awal tapi nggak ada permulaan. Sekarang masuk kita baqiyah, kekal. Kekal itu akhir. Maka disebut awaluhu wal akhiru. Allah tu awalin wal akhirin. Allah yang awal tanpa permulaan, yang akhir tak ada sudah-sudahnya. Kalau kita akhir ada kesudahan kita. Apa kesudahan kita, Bu? Masuk tanah. Saya. Terus kemana kita balik? Kepada ketidakkesudahan. Yaitu berkekalan kan? Balik kepada hidup yang kekal bersama. Sama siapa? Sama Allah. Berarti ada zat Allah yang ada dalam diri kita. Kalau kita kenal Allah Ta'ala, tahu kita zat itu. Mana zat itu? Yang ibu bisa bicara, yang ibu bisa melihat, yang ibu bisa mendengar. Saya tanya, ibu bicara, ibu mendengar, ibu melihat, itu pakai mata, pakai telinga, atau pakai mulut? Berucap pakai mulut tak? Ya. Ibu melihat pakai mata enggak? Ya. Ibu mendengar pakai telinga enggak? Iya. Orang mati masih punya mulut? Masih. Masih punya mata? Masih. Masih punya telinga? Kenapa enggak bisa ngomong, enggak bisa melihat, kenapa enggak bisa dengar? Karena enggak ada ruhnya. Maka yang berucap tuh mulut, mata atau telinga? Yang bisa ngomong mulut, yang bisa melihat mata, yang bisa mendengar telinga. Tapi orang mati dia punya mulut, punya mata, punya telinga, tapi nggak bisa dengar. Ainunnya masih ada, amfunnya masih ada, uznunnya masih ada, tapi nggak bisa. Ternyata yang mendengar, yang melihat, yang berucap itu bukan ini, bukan ini, bukan ini. Yang berucap itu bukan amfun, tapi mutakallimun. Siapa yang punya mutakallimun? Allah. Yang melihat bukan ainun, tetapi sami'un. Siapa punya sami'un, Bu? Allah. Ketika mendengar pakai telinga, uznun. Telinga ini uznun, Bu. Azan kan, muazzin, dipanggil telinga, dengar. Tapi mendengar pakai telinga, enggak. Orang mati punya telinga, tapi dia dengarnya pakai apa, Bu? Orang hidup. Sami'un. Maka kata ulama, orang mati itu jasadnya enggak dengar lagi, tapi ruhnya tetap dengar. Kan sifat ruh itu kekal selamanya. Cuman kita nih, yang kita tadi, yang di dalam jasad habis dah. Dzulkarnain sudah jadi mayit. Ketika ada ruh namanya Dzulkarnain. Ketika ruhnya tidak ada namanya apa? Jenazah. Sudah itu mayat. Sudah tuh kenang-kenangan. Itu kuburan mayatnya Dzulkarnain. Dzulkarnain ini mana? Udah pergi. Paham sampai sini, Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti itu artinya di dalam diri kita ini ada zatnya Allah Ta'ala yang Allah tembus, yang hembuskan itu dia summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Kami hembuskan kepadanya ruh wa ja'alakum sama. Kamu bisa dengar, kamu bisa melihat, kamu bisa punya hati. Maka jagalah telinga, mata, mulut itu karena semua titipan Allah. La ilaha. Nih yang di kepala nih. Siapa yang mampu menjaga kepalanya, maka dia akan jadi pemimpin. Jaga mulutnya, jaga matanya, jaga telinganya. Kalau dia tak mampu jaga mulut, mata, telinga,
maka dia akan dipimpin oleh makhluknya sendiri. Apa dia, Bu? Ternaknya. Kata Imam Ghazali, tubuhmu itu sebenarnya ternak kamu. Kamu harus mampu memimpinnya. Kalau enggak, kamu dipimpinnya. Kayak kita bawa kambing lah, Bu. Kan kita yang deret itu. Jangan sampai kambing itu yang nyeret kita. Nah. Oke, 3 sifat. Wujud Allah Ta'ala pasti, wujudnya makhluk tidak pasti. Awalnya Allah tidak ada mula, ya kan? Awalnya makhluk ada permulaan. Akhirnya Allah Ta'ala baqa, kekal. Apa itu kekal? Tanpa ada kesudahan. Sampai sini ada pertanyaan? Katanya sampai jam 10. Saya mau masuk makalah ketiga ini. Ada pertanyaan, Bu? Nanti selesai kitab ini hafal lah ya. Hafal wujud sifat-sifat Allah, hafal sifat-sifat Rasulullah, hafal sifat-sifat wajib bagi Allah, hafal sifat mustahil bagi Allah, sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi, sifat jaiz bagi Allah, sifat jaiz bagi Nabi. Hafal tuh? Udah hafal ya? Aqidatul Awam tuh yang ditulis Kiai Idrus tuh yang 50 sifat. Wah. Tapi kita baca yang kitab originalnya lah. Yang tulis oleh Syekh Marzuki Al-Hasani. Syekh Syahid Marzuki. Kalau dia menulis dalam bentuk syair ini, kalau kita bacakannya, Abda'u bismillahirrahman wabirrahim daiman ahsanu walhamdulillahil qadimul awal al-akhir al-baqiya bila tahawal. Allah itu yang permulaan tapi yang awal, yang kekal tanpa ada kesudahan, yang awal tanpa ada permulaan. Sampai sini aja dulu. Banyak-banyak pusing malah kita. Jadi Bu, penutup kaji sampai sini supaya 1 bulan Ibu nggak pusing. Jadi Ibu menyembah Allah Ta'ala itu yang pasti ada, tanpa ada mengadakannya. Seperti, bukan menyepertikan. Ibu tahu rasa gula tadi kan? Manisnya gula. Tapi pernah nggak ketemu dengan wujudnya gula? Wujudnya manis? Nggak pernah kan? Manis itu aja ada. Apalagi yang menciptakan rasa manis. Nggak usah jauh-jauh nih, air. Apa yang ada dalam partikel air? Hidrogen dan oksigen. Hidrogen itu kelihatan enggak, Bu? Bu, hidrogen kelihatan enggak? Oksigen kelihatan enggak? Ketika dia punya 2 partikel, hidrogennya digabung dia, hidrogen kan H2O. Hidrogen kan hidroksida jadinya, ketemu oksigen jadi hidroksida oksigen. Jadilah dia air. Nampak barangnya kan? Padahal dia dari yang tak ada. Karena ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Yang dari benda tak ada aja bisa ada, tapi dia ada. Hidrogen ada, karbon ada, oksigen ada, nitrogen ada. Misalnya garam lah, NaCl, natrium, klorida. Natrium juga ketemu barang tuh, tahu-tahu dia jadi garam asid. Coba kalau ketemu natrium saja. Natrium, Bu pernah ketemu natrium enggak? Natrium itu benda padat kayak batu dia. Kalau dia kena air langsung meledak. Saya pernah praktikum kimia, Bu, gini-gini. Jadi Bu kalau ada ahli kimia, kalau tak kenal sama Allah, berarti nggak dipakai ilmu kimianya tuh untuk mengenal Allah Ta'ala. Natrium tuh, Bu, kalau kasih air langsung jadi bom. Bus. Tapi ketika natrium ditemukan dengan klorid, jadi garam dia. NaCl. Enak pula tuh. Ada rasa asinnya. Padahal kalau dipisah dia kloridanya parah, natriumnya jadi parah kan. Sama kayak asam. Ada hidrogen, ada klorida. HCl. Itu asam lambung kita nih, Bu. Kalau dikeluarin, taruh ke batu itu langsung bolong batu tuh. Tapi kenapa lambung kita kuat? Karena ada yang memperkuat dia. Siapa yang memperkuatnya? Itulah yang Maha Pencipta. Siapa yang bisa bikin lambung kuat dengan HCl? Ujung-ujungnya balik lagi kepada yang menciptakan. Jadi, kenal Allah itu sebagai Khalik, kenal Allah itu sebagai Ilah. Ada orang kenal Allah sebagai Khalik, tahu dia Allah itu mencipta,
tapi dia tidak menyembah Allah. Itu namanya musyrik. Ada orang tak kenal sama Allah sama sekali, tak tahu sama Allah sekali, dan dia tak patuh kepada Allah sama sekali, pencipta itu, namanya kafir. Ya. Maka ada kelompok musyrikin wal kafirin. Nanti setelah orang-orang ada yang kenal sama Allah, tapi tak berilmu tentang Allah, namanya jahilin. Ada yang kenal sama Allah, tapi kenalnya tuh tak sanggup untuk mentaati Allah, namanya fasikin. Ada yang kenal sama Allah, dia pura-pura taat kepada Allah, tapi hatinya sebenarnya mendustai Allah, namanya munafikin. Yang betul-betul patuh kepada Allah cuma satu, namanya muslimin. Kalau perempuan namanya muslimat, muslimah. Kalau laki-laki namanya muslimin. Kan itu dia. Ada bu muslimah sini. Lah mana ibu? Ada bu muslimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Bukan Islam bu. Muslim. Islam yang muslim, yang hanya untuk Allah. Mana yang muslim tu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Justru salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah zat yang disembah. Habis waktu. Nah, ya kan? Nah. Saya tadi dengar 10 menit, jam 10 tu senang kali bu. Bisa olahraga saya. Sampai sini paham lah ya. Saya ulangi lagi. Wujudnya Allah apa? Wajibul wujud. Wujudnya makhluk mungkinul wujud. Allah itu wajib ada, makhluk itu boleh ada, boleh tidak. Allah itu qidam, awalnya Allah tanpa ada permulaan, sedangkan awalnya makhluk ada permulaannya. Allah itu akhir, baqa, kekal akhirnya Allah Ta'ala itu tanpa kesudahan. Kekalnya itu tidak bersudah-sudah. Makhluk ini tidak ada yang kekal. Yang kekal itu adalah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu kekal karena kehidupan bersama dengan Allah. Ibu mau hidup kekal atau mau hidup sementara? Mau hidup sementara, mau hidup kekal? Mau hidup sementara atau mau hidup kekal? Mau hidup sementara? Ya udahlah, dunia aja lah ibu. Kalau hidup sementara, dia hanya memperhatikan yang sementara aja. Ya, sibuk pangkat, jabatan. Tak disiapkan hidupnya untuk yang kekal. Kalau kita mau hidup yang kekal, siapkan dari sekarang. Kan mau hidup yang kekal, bekal bawa. Ada pertanyaan? Dah, ibu kan mau makan-makan. Saya izin ya, saya tak ikut makan-makan. Ya, saya nggak ikut makan-makan. Saya tak pula bawa kado untuk ibu. Ya, kado saya ini aja. Udah 3 sifat ya, wujud, qidam, baqa. Wujud, qidam, baqa. Qidam awal, baqa itu akhir tapi tanpa ada kesudahan. Wujud itu wajib ada. Baik. Wah, ini dia bagus nih. Assalamualaikum Ustaz, mohon doanya. Ada salah satu jamaah sakit. Kita doakan ya. Lagi sakit atas nama Salfiah binti almarhum Haji Ahmad Bakri. Kalau pakai binti nggak usah pakai almarhum. Binti anak bapak yang sudah meninggal. Karena memang anak bapak tuh. Bapak tuh udah almarhum, tapi kan dia anak saya Zulkarnain bin Umar Juddin. Umar Juddinnya Allah yarham, sudah meninggal. Nggak apa-apa, nggak salah juga. Cuman kadang-kadang kita kan gitu. Sama kita hafal bacaan sholat, tapi belum ngerti. PR bagi ibu ya. Bulan depan saya uji bu, bacaan sholat itu ngerti bacaannya mulai dari niat sampai salam. Boleh ya? Artinya. Jadi selama ini untuk apa kita sholat kok nggak ngerti? Sama ibu kan baca wujud kita maka mau tahu, artinya nggak tahu. Tanya orang wujud Allah kemana? Ya wujud aja, kan udah tahu kan? Boleh? Boleh. Ini ada minta tambah tentang istiqomah. Bu, istiqomah itu penting. Istiqomah itulah yang paling berharga dari semuanya. Bu, istiqomah itu lebih penting dari dunia dan segala isinya. Sehingga saking pentingnya 17 kali sehari semalam kita minta. Kalau kita cuma sholat wajib. Kalau ditambah sholat sunat, tambah tahajud, tambah kerobatib, tambah semua. Lebih 50 kali kita minta istiqomah. Ihdinas siratal
mustaqim. Apa maknanya itu? Tetap di atas jalan yang lurus. Jangan keluar dari jalan itu. Hadir ke musas ini istiqomah atau tidak nih, Bu? Hadis ke acara musas ini nih, hadis majelis lurus atau majelis bengkok nih? Majelis lurus. Berarti berusahalah hadir terus. Insyaallah ya, kecuali dalam keadaan uzur. Solat itu lurus atau bengkok? Lurus. Ya luruslah terus. Bohong itu bengkok atau lurus? Bengkok. Jangan bohong lagi ya. Kan gitu. Istiqomah itu lurus. Lurus itu tidak salah. Lurus itulah jalan yang paling nikmat. Walaupun kita dalam keadaan susah payah. Karena kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah kau berikan kepada nikmat kepada orang-orang, kepada mereka. Siapa yang dapat nikmat itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Pertanyaannya, nikmat itu apa, Bu? Apakah nikmat itu kesenangan? Nabi-nabi nak ada sonang, Bu. Tapi Nabi hidup dalam kenikmatan. Adakah Nabi yang senang? Satu cuma. Nabi Sulaiman. Tapi kata Nabi Sulaiman, ya enggak apa-apa nak, bawa aja lah, enggak apa-apa. Haza min fadli Rabbi. Haza min fadli Rabbi. Kan dibilang, ini kamu Sulaiman kaya betul semuanya, kata Nabi Sulaiman. Ini dari Tuhanku. Haza min fadli Rabbi. Liya beluani, dia mengujiku. Jadi ternyata kekayaan kita ini ujianmu. Kalau kita nganggap punya kaya itu punya kita, nanti kita bakhil kayak Korun. Kan Korun tuh kaya kan, tapi pilih. Apakah Allah katakan dia kaya? Enggak. Maka yang lurus itulah, Bu. Enggak ada kenikmatan kecuali di atas jalan tidak buat salah. Contoh, Nabi Yunus alaihissalam. Ini hadis dari Imam Bahaki dari Nabi SAW. Istiqomah. Kan dia lari dari kaumnya. Karena kaumnya ini mau dikasih bala. Karena tak mau beriman. Kan dia doa, ya Allah, ini kaumku tak juga beriman. Udah mulai hujan, Allah akan turunkan bala nih, turunkan bencana. Lalu dia tinggalkan kaumnya. Di saat dia meninggalkan, kaumnya cari dia, masyarakatnya cari dia untuk beriman. Mana nih Yunus alaihissalam? Mana Yunus? Mana Yunus? Rupa Nabi Yunus melarikan diri. Maka dalam perjalanan melarikan diri itu, Allah Ta'ala beri hidayah kepada kaumnya, dia lari kan? Allah uji dia. Apa ujiannya, Bu? Campakkan ke lautan kan? Dimakan oleh ikan kan? Kira-kira dimakan ikan dalam lautan selama 40 hari 4 malam, nikmat tak tuh? Tapi kata Nabi, sesungguhnya Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan, di lautan terdalam, ketika dia ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya apa tuh? Dia sangat dekat sama Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, ya kan? La ilaha illa anta subhanaka. Engkau maha hebat, Engkau maha suci. Yang bisa menyelamatkan aku ini kan cuma Engkau. Semua kalau udah sebut subhana, semuanya Engkau lah yang paling hebat. Tidak ada lagi yang melebihi itu. Maha suci Allah Ta'ala dari segala persangkaan hambanya. Apa kata Nabi Yunus? Inni kuntu minaz zalimin. Sungguh aku ini lupa. Aku ini zalim. Apa kata Nabi Muhammad? Ketika itulah Yunus merasakan nikmat senikmat-nikmatnya seperti mana nikmatnya aku diperjalankan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bu, nikmat itu di mana letaknya, Bu? Nikmat itu di mobil atau di dalam hati? Tadi Ibu nikmat manis saja nggak bisa Ibu jelaskan. Apalagi nikmat di dalam hati. Bisa kita sebutkan nikmat dalam hati? Tidak bisa. Maka nikmatilah agama nih. Karena Allah katakan wa atmamtu ni'mati, sesungguhnya sempurna dan kusempurnakan nikmatku, waraditu lakumul Islam madina. Jadi nikmat paling sempurna itu jadi Islamnya, Bu. Maka jadilah muslim. Kalau jahilin takkan nikmat, kalau fasikin takkan nikmat, kalau munafikin lebih tak nikmat. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Maka kehidupan para nabi itu nampaknya susah payah, tapi di balik ujian itu karena dia menambatkan semua urusannya kepada Allah, disitulah kenikmatan. Apalagi di saat kita diberi kesenangan, bisa pula kita mendekatkan diri kepada Allah. Itulah lebih dahsyat lagi nikmatnya. Apa jabatan paling tinggi di muka bumi ini, Bu? Pemimpin kan? Maka pemimpin yang taat, imamun adilun. Dia paham tugasnya untuk Allah dan paham tugasnya untuk sesama. Maka itulah orang paling dapat nikmat. Makanya nabi-nabi itu kan pemimpin paling adil. Duluan masuk surga. Sekarang kita semua adalah pemimpin.
Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Ibu ini pemimpin, Bu. Pemimpin apa, Bu? Nabi Adam itu diantar ke bumi kan jadi pemimpin. Tapi siapa yang dia pimpin? Enggak ada rakyatnya. Mimpin diri sendiri, mimpin mulut supaya bicara benar, mimpin mata supaya melihat betul, mimpin telinga supaya dengar baik. Ini mimpin film porno, nak mimpin mata, mimpin film porno, nak mimpin orang. Dia belum mampu mimpin dirinya sendiri, nak mimpin orang pula. Jadi kita ini sebelum memimpin orang, pimpin diri. Maka jalan untuk jadi pemimpin itu istiqamah, lurus. Karena kalau kita tak lurus, akan Allah masukkan kita dalam golongan yang kedua. Maghdub atau dollin. Golongan orang yang dimurkai atau golongan orang yang sesat. Orang-orang yang istiqomah itulah orang yang mendapat petunjuk, yaitu hidayah. Hidayah itu mahal. Karena itulah yang mengantarkan kita ke dalam surga. Hidayah itu ilmu. Cuman banyak orang dapat hidayah, cuman tak mampu dapatkan amal ilmunya. Artinya tak dapat hidayah. Ilmunya ada, tapi tak ada petunjuk. Tak tahu dah, bohong itu salah, tapi masih bohong. Hidayah tak tuh? Dah tahu kita semua bohong itu berdosa, tapi kita masih bohong. Dah sampai sini aja kaji kita. Ibu mau makan kan? Ada pertanyaan? Tidak ada kan? Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Dah lewat 5 menit. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhumah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pertemuan yang mendatang rahmat dan kasih sayang-Mu. Jadikan perpisahan kami dari majlis ini perpisahan yang menghapuskan dosa dan menutup aib serta menghapuskan kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya awalan awalin, ya akhiran akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahmat du'afa wal fuqara wal masakin, ya Allah ya mujibas sa'ilin. Aslih lana sya'na kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, beri kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, beri kami hati yang khusyuk. Ya Allah, beri kami nafsu yang tunduk. Ya Allah, beri kami amal-amal yang Kau terima. Ya Zal Jalal wal Ikram. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, innaka antal ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang berdoa dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifatnya tadi, ya awalan awalin, ya akhiran akhirin, ya zal quwwatil matin, ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'ilin. Maka siapa yang berdoa dengan nama-nama Allah dan dia betul-betul tahu dengan sifat-sifatnya Allah, Allah malu tak menerima doa-doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz. Dan tadi pembahasan kita tentang tauhid. Tadi ada beberapa yang mungkin yang tidak mendengar, kita ulang sedikit-sedikit ya. Pembahasan kita tentang sifat-sifat Allah. 3 tadi ya, yang dibahas sama Ustaz. Yang pertama wujud, yang kedua baqa, sifat Allah yang kedua baqa. Ya, kidam. Kemudian baqa. Tadi ya pembahasan kita wujud Allah itu wajib ada, sedangkan makhluk itu mungkinul wujud. Kemudian apa tadi? Yang kedua kidam Allah itu awal, Allah itu yang pertama, sedangkan makhluk itu gimana Bu tadi? Ada permulaan, ada akhir. Dan yang ketiga bahwa Allah itu kekal tanpa berkesudahan. Jadi gak cukup Allah itu kekal, gak cukup, ada pengertiannya lagi. Makanya kita belajar perlu dengan adanya guru. Kita belajar tauhid tidak cukup dengan membaca. Makanya kita perlu pergi kajian. Tidak cukup di rumah aja kita baca sendirian, gak cukup ya Bu. Kita harus pergi kajian, jumpai ulama. Demikian Ibu ya. Kita ada acara selanjutnya kan.
Waalaikumsalam. Acara kita selanjutnya yaitu tukaran kado ya Bu. Tapi sebelum itu kita ada acara game dulu ya Bu, game ringan gitu ya Bu. Ada 10 pertanyaan. Ya, kemudian yang bisa jawab nanti dapat dopres ya dari panitia. Terus, ya Bismillahirrahmanirrahim. Anak ikut bantu di sini, alhamdulillah bisa mengadakan taksi hari ini, masya Allah, barakallah. Baik, di sini ada bunda aktifah yang belum, yang nggak bawa kado, ada bawa kado semua, alhamdulillah, bersyukur. Kaitan nggak ya, Kaipi. Yang nggak ada boleh kalau mau ikutan di luar ada kadonya, ada bungkusannya di bagian panitia, boleh ikutan. Baiklah bunda dan wakil semua, hari ini kita akan mengadakan bagi-bagi door prize. Jadi, insya Allah kita dari Musas akan bagi-bagi dupres, akan mengadakan 10 pertanyaan yang tercepat. Siapa yang jawab Kakak, Masya Allah. dan Maksudnya tuh direview lagi kan materinya. teman-teman kita semua. Baik, jawab dulu pertanyaan Ana ya. Gimana kabar ini kita semua? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mama ini ada. Oke. Baik. Bunda dan kita semua, gimana kabarnya hari ini? Kurang kompak. Sekali lagi. Bunda dan kita semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah,